kita berdoa terlebih dahulu dan doanya dipimpin oleh Humaydi. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Jiwa nasionalisme dan patriotisme anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Udah? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Di pelajaran yang lewat kita telah belajar mengenai tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita sebagai siswa ataupun seorang anak. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan pelajaran kita hari ini muatannya ada PKN yang membahas tentang hak dan kewajiban. Kemudian bahasa Indonesia itu menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Dan yang IPS kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk anak-anak ibu semua, ibu akan menampilkan gambar. Ya, coba perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, ini gambar apa, Bu? Membersihkan Iya, gambar anak-anak yang sedang membersihkan sekolah. kelas, ya, ruangan kelas. Ini termasuk ke dalam kewajiban atau hak? Kewajiban. Berarti ini termasuk ke dalam kewajiban. Coba kalau gambar yang ini, Membersihkan halaman rumah. ada yang membersihkan halaman rumah, ada yang menyiram tanaman, ada yang mengepel lantai. Berarti ini kewajiban kita sebagai anak-anak di rumah atau di sekolah? Di rumah. Nah, ya. Nah, kalau gambar yang ini, coba Gotong royong. melaksanakan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini juga berarti merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara. Nah, berdasarkan gambar-gambar yang Ibu tunjukkan, berarti coba Siraki, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sesuatu yang dapat kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, berarti kewajiban adalah
dengan penuh rasa tanggung Jawab. jawab. Ada lagi contoh yang lain. Kewajiban kita sebagai siswa, apa lagi? Mengerjakan Iya, mengerjakan PR. Mengerjakan PR juga merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Membersihkan sekolah, mengerjakan PR, ya, belajar, mengaji, itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Kemudian, kalau di rumah, kewajiban kita di rumah berarti membantu orang tua. Apalagi kalau di rumah? Mencuci piring juga termasuk membantu orang tua. Itu juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak di dalam rumah. Nah, yang selanjutnya, setelah kita belajar mengenai kewajiban, kita juga akan belajar mengenai hak. Ya, berarti hak kita sebagai siswa di sekolah contohnya apa? Apa hak kita di sekolah? Mendapatkan Mendapatkan pelajaran, ya. Kalau di rumah? Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Berarti pengertian hak. Siapa yang tahu pengertian hak? Siapa yang tahu? Si Rafki. Coba pengertian hak. sesuatu yang dapat kita peroleh Setelah melaksanakan. melaksanakan kewajiban. Iya, berarti pengertian dari hak tadi adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya tadi apa saja? Kalau di sekolah, hak berarti mendapatkan pelajaran. Kalau di rumah kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa, Bu? Apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Iya, perbedaannya tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau di rumah, kalau dia kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Jangan dulu kita minta hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Sampai di situ anak-anak Ibu sudah paham? Sudah paham? Ada lagi yang kurang jelas? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita buat kuis, ya. Nanti di sini ada bola, ya, ada 2 bola. Di dalam bola ini sudah Ibu tuliskan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban. Nah, nanti Ibu akan lemparkan bola ini. Siapa yang dapat bolanya, Ibu bacakan pertanyaannya, anak-anak Ibu akan jawab, ya. Nah, kalau tidak dapat, yang Ibu lempar bolanya, anak-anak sekalian akan disuruh menyanyi. Coba Ibu lemparkan si Agil. Ambil pertanyaannya. Ibu bacakan. Apa contoh dari hak seorang anak di rumah? Mendapatkan sayang. Iya, jawabannya adalah mendapatkan kasih sayang. Coba Ibu lempar lagi. Ambil si Rafki. Apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu yang dapat kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Iya, sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, Ibu lemparkan ke si Humaydi. Udah, berarti si Humaydi harus menyanyi
ke depan, tapi kita harus sama-sama. Ya. Coba sama-sama berdiri ya. Sama-sama berdiri. Ya, biar nggak tegang. Biar semangat lagi belajarnya ya. Udah, coba. 1, 2, 3, ya. Terpesona, aku terpesona memandang padamu. Terpesona, aku terpesona memandang padamu. Ya. Udah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yaitu kata tanya, ya. Kata tanya. Di sini kita menggunakan kata tanya. Yang pertama, siapa? Kata tanya siapa ini menanyakan tentang apa, Bu? Orang. Iya. Kata tanya siapa menanyakan Orang. tentang orang. Kemudian, kata tanya kapan menanyakan tentang waktu. Kata tanya kapan menanyakan tentang waktu. Contohnya, pada contohnya, kapan kejadian itu berlangsung? Berarti jawabnya pasti dijawab dengan waktu. Kemudian, di mana? Menanyakan tempat. Contohnya, di manakah kejadian itu berlangsung? Berarti jawabnya tempat. Kemudian, bagaimana? Menanyakan tentang keadaan. Berarti kata tanya siapa menanyakan tentang orang, kapan menanyakan tentang waktu, di mana menanyakan tentang tempat, sedangkan bagaimana menanyakan tentang keadaan. Sampai di situ ada yang kurang jelas? Ada, Bu? Sebelum Ibu kasih soal, ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, ada yang kurang jelas? Ulangi tadi, siapa menanyakan tentang orang? Berarti kalau kita buat ke dalam kata tanya, siapakah orang yang terlibat dalam kejadian tersebut? Kalau dia kapan menanyakan tentang waktu, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian, di manakah tempat peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Seperti itu dia kalau kita menggunakan kata tanya. Nah, kalau tidak ada, Ibu buat soal. Ya. Nah, coba sebelum kita ke soal, kita menyimak dulu. Ibu suruh si Rafki membaca. Menyimak. Perhatikan apa yang dibaca oleh temanmu, kemudian nanti Ibu akan kasih soal mengenai kata tanya. Coba. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk.
Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, karang-karang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Sudah. Nah, berarti setelah kita menyimak apa yang dibaca oleh si Ratki, Ibu akan kasih pertanyaan ya, kata tanya. Satu, ambil buku tulisnya nak. Yang ketiga, siapa yang memiliki kerja bakti? Mengapa kerja bakti dilakukan? Dan Ibu kasih waktunya 5 menit.
muatan pelajarannya IPS ya. Di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi ya. Ada 2 jenis usaha ekonomi, yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri dan jenis usaha yang dikelola oleh kelompok ya. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri, Bu, di sini yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, jenis usaha yang dikelola sendiri ada 4. Yang pertama yaitu 1. Usaha pertanian. Yang pertama adalah usaha pertanian. Coba perhatikan. Gambar apa ini, Bu? Gambar apa? Gambar sawah atau seorang petani. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang pertama adalah pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perseorangan. Ya, usaha ini memiliki modal yang terbatas. Usaha lahan yang digarap biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dikelola secara besar-besaran. Ya, contohnya kalau misalnya kampung kita ini, usaha pertanian itu biasanya dikelola oleh perseorangan. Itu dia kalau usaha pertanian. Nah, jenis usaha yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan, coba perhatikan. Nomor apa? Iya. Nah, usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Kalau contohnya di sini, apa contohnya? Kalau di kampung kita ini contohnya usaha perdagangan. Si Apsa, ada kedai orang itu kan? Berarti itu termasuk usaha perdagangan. Sampai di usaha pertanian dan usaha perdagangan, ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Hah? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, yang ketiga, jenis usaha yang ketiga adalah usaha jasa. Ya, usaha jasa. Nah, usaha jasa ini secara umum biasanya dikelola oleh seorang perseorangan. Contohnya fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Kalau misalnya kampung kita ini ada usaha jasa seperti potong rambut di mana? Di tempat Siwana. Di situ ada tempat potong rambut. Itu juga merupakan usaha jasa ya. Kemudian yang keempat adalah industri kecil. Ini juga merupakan usaha yang dikelola sendiri. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa bentuk pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Ini merupakan contoh-contoh usaha industri kecil. Berarti tadi ada 4 usaha yang dikelola oleh perorangan. Yang pertama, usaha pertanian, kemudian usaha perdagangan, apalagi usaha jasa, dan industri kecil.
anggota memiliki hak melakukan tindakan. Yang kedua, CP atau Persekutuan Komanditer. Atau CP. Ya. Persekutuan Komanditer atau CP. CP adalah usaha yang memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Ya, kalau dia anggota aktif bagaimana, Bu? Kalau dia yang disebut dengan anggota aktif adalah investor, dua-duanya adalah investor. Investor yang ikut tampil dalam mengelola CP tersebut. Itulah kalau dia anggota aktif. Sedangkan anggota yang pasif, dia merupakan investor tetapi tidak ikut secara langsung mengelola CP tersebut. Sudah paham? Apa yang dimaksud dengan anggota aktif dan anggota pasif? Ibu ulangi. Kalau dia CP tadi, ya, didirikan oleh dua orang. Ada di situ atau lebih. Ada di situ dua anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Kalau dia anggota aktif, merupakan investor. Ingat ya, merupakan investor tetapi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan anggota yang pasif, dia merupakan investor tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut atau CP tersebut. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Nah, ya, perhatikan ini. Perseroan terbatas, ya, yaitu satu, perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Ya. Yang kedua itu saham diartikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan atas penyetoran modal. Kemudian yang ketiga, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan yang didirikan. Itulah dia kalau tentang PT atau perseroan terbatas. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Kemudian yang keempat itu BUMN. Apa BUMN? Badan Usaha Milik Negara, ya. BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, ya. Sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN dapat terbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas. Berarti BUMN ini ada perusahaan umum atau perum, juga ada PT. Ya, itu dia kalau BUMN. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Maggie. Apa dia koperasi, Bu? Apa koperasi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu koperasi? Koperasi adalah merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu dia kalau tentang koperasi. Contoh koperasi
ada koperasi unit desa, koperasi sekolah, ya. Di sekolah juga biasanya ada koperasi. Sampai di situ ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas, Bu? Ya. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ke LKPD. Ya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kita melakukan peregangan dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama biar nggak tegang. Dah, coba berdiri. Kita berdiri. Di sini senang. 1, 2, 3 ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang petik jari, kalau hati senang mari bersenang-senang, kalau hati senang hentak kaki. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jawab di buku tulis masing-masing. Dah, kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Dah, waktunya sudah siap. Ibu akan kumpulkan LKPD-nya.
kita sudah mengerjakan tugas yang diberikan baik di LKPD maupun tugas yang lain yang diberikan. Nah, sekarang Ibu akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini untuk menutup pelajaran ya. Nah, kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban, di mana pengertian hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Kalau dia tadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Nah, selain itu kita telah belajar juga mengenai bahasa Indonesia, mengenai kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya untuk pelajaran IPS kita telah membahas mengenai jenis-jenis usaha ekonomi, baik yang dikelola oleh sendiri maupun perseorangan maupun kelompok. Kalau dia tadi jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan, ada di situ jenis usaha pertanian, usaha perdagangan, kemudian usaha jasa dan industri kecil. Kemudian kalau dia jenis usaha yang dikelola oleh kelompok, ada firma, persekutuan komanditir atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMN, dan koperasi. Ya, semoga pelajaran kita hari ini, apa yang anak-anak ibu dapatkan, bermanfaat. Nah, untuk menutup kegiatan pelajaran kita hari ini, doanya dipimpin oleh si Agil. Maju ke depan. Sebelum menutup pelajaran selanjutnya kita berdoa mulai. Al-Asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahu azim. Berdoa selesai. Seluruhnya berdiri. Pada Ibu